Ujiannya luar biasa, tapi alhamdulillah Allah jaga ujian itu 2 hari sebelum saya akan pulang ke Jakarta, barulah terucap dari salah satu jamaah di sana yang ingin menawarkan putrinya. Saya tidak kebayang kalau seandainya di awal saya datang, baru 3 hari menawarin, jadi buyar. Ini yang bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Sebelum beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agak serap. Ngopi dulu kayaknya. Ya. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang tentunya akan terus memupuk keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita ini ada orang-orang yang luar biasa. Ada guru kita Ustaz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah gak asing lagi, tapi ini sebelah kiri saya pasti asing. Nah, siapakah gerangan? Suruh perkenalan aja langsung. Ustaz boleh kenalan dulu lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Tanjung dari Tangerang. Randy Tanjung. Kalau ada Tanjungnya berarti pasti orang Jawa Barat. Gak salah lagi tuh. Jawa Timur. Oke, Ustaz, selamat datang ya, Ustaz Baik, Randy. alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan saya seperti biasa ada orang ganteng, Pak Tum. Ya, assalamualaikum Pak Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur beriman semuanya, nih alhamdulillah kita kedatangan tamu yang berkecimpung di dunia dakwah. Ini luar biasa ini ya. Jadi dari pagi sampai malam itu kerjaannya adalah terus membekali umat untuk dekat sama Allah. Bahkan tadi kita dengar katanya baru pulang dari Saudi. Ya, alhamdulillah. Ngapain ke Saudi? Kita melayani tamu Allah. Tuh kan benar kan? Masya Allah. Berapa banyak yang dibawa Ustaz? Kita memberangkatkan dari Kementerian Pertahanan 33 orang. Kementerian Pertahanan. Nah, jamaah dari Kemhan kemarin. Waduh, berarti orang-orang yang ini juga yang dibawa ya. Nah, cakep. Tapi saya dengar juga katanya Ustaz kemarin Ramadan itu sempat berdakwah di satu daerah ya. Itu sebulanan di situ. Ya. Nah, di mana tuh Ustaz? Ini bagian dari program dari Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini merupakan program yang perdana. Waduh. Jadi mengadakan rekrutmen, ada sekitar 200-an para dai yang mendaftar, yang hanya dipilih, diseleksi hanya 6 yang terpilih. Dari 200. Dan dikirimkan ke Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, kecamatannya saya Kecamatan Palo, kemudian desanya Desa Temaju. Di sana kebetulan sesuai dengan judul dai perbatasan dan berbatasan langsung dengan Indonesia Malaysia. Indonesia Malaysia berarti benar-benar di pedalaman ya. Di titik nolnya Indonesia di sana. Bagian atas ya gitu. Berarti bahasanya pun sudah bahasa Melayu. Bahasa masyarakat di sana kebanyakan sudah menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan Melayu. Campur Melayu ya. Ustaz, gimana sih kesulitannya Ustaz berdakwah di perbatasan yang mungkin dari kota itu berapa lama tuh sampai ke lokasinya? Saya dari Bandara Pontianak Supadio kemudian melakukan perjalanan selama 12 jam untuk dapat sampai di sana. Kemudian tidak Sebentar, 12 jam itu naik darat atau air? Ya, 12 jam di darat, kemudian ada setengah jam kita menyeberang kembali lewat feri di sana. Sungai ya. Cuma ini ada hal yang unik di sana, memang tantangan dakwah kita memang tidak dibicarakan sebelumnya. Khawatir para dai ini banyak yang mundur. Ada lokasinya gitu ya. Kalau saya alhamdulillah karena sudah melihat judulnya dai perbatasan, ya Insya Allah siap gitu insya ya. Allah, karena sudah pasti terbatas segala-galanya. Ini namanya udah bismillahnya udah beneran ini ya. Karena kita niat berkhidmat, saya bicara, saya mohon doa kepada Ustaz Danu, Ustaz, saya mau berkhidmat dalam dakwah karena memang 2 tahun ini kita vakum berdakwah karena jadwal kita banyak yang dibatalkan karena kondisi pandemi saat sekarang ini, maka sebulan penuh itu saya akan manfaatkan karena memang
belum adanya untuk tugas melayani tamu Allah, maka saya manfaatkan 1 bulan saya berkhidmat di daerah pedalaman, dan di sana memang tidak ada listrik Pak. Tidak ada listrik, jadi setengah jam kita masih naik ferry ke sana untuk nyebrang, dan kemudian 3 jam berikutnya barulah sampai ke desa tempat kita tujuan. Dari 6 orang yang dipilih itu masing-masing dipilihlah satu dusun, dan saya paling di dalam sekali. Jadi kalau seandainya mau ngirim doa buat beliau segala macam, kita naik ke bukit dulu Pak, baru dapat sinyal kita di sana. Itu di daerah situ mayoritas atau minoritas di situ? Di tempat saya alhamdulillah mayoritas. Mayoritas. Di tempat teman kami ada yang minoritas. Di sana suku Dayak yang masih banyak di sana, dan mualaf-mualafnya juga hanya beberapa, dan umat Islamnya kaum musliminnya bisa dihitung Pak. Sehingga di sana memang masjid juga hanya sekedarnya saja gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan antusias untuk belajar agama dari mereka tuh sangat luar biasa Pak. Maka saya tekankan, saya bicarakan kepada Bimas Islam, jadi saya memberikan masukan agar program Dai Perbatasan ini terus berlanjut, berikutnya bahkan bisa mengirimkan dai yang lebih banyak lagi Pak. Amin. Yang kemarin itu kan hanya hanya 6 para dai yang dikirimkan, sedangkan mereka itu sangat butuh sekali gitu kan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua rombongan, dan saya melihat berbagai macam dusun yang ada, karena saya ada waktu Sabtu Minggu itu untuk berkeliling ke dusun-dusun ya kan, mengunjungi teman-teman saya yang bertugas di sana. Dan alhamdulillah antusias dari masyarakat pun, dikarenakan kita juga punya tanggung jawab, kita juga jaga akhlak, jaga sikap kita sebagai tamu, alhamdulillah diterima sama mereka. Alhamdulillah. Boleh nanti kita di-share foto-fotonya supaya biar ada ini ya, referensi gitu ya. Ini kayaknya mau daftar nih. Kalau Ustaz kan sebulan di sana, dia 6 bulan di sana. Kan di perbatasan kota. Ustaz, tadi saya dengar Ustaz itu sebelum pas lagi di sana pengen komunikasi dengan Ustaz Danu itu kan harus ke gunung katanya. Emang kenapa kok pengen komunikasi sama Ustaz Danu? Karena dari awal berangkat saya pun berkomunikasi sama beliau, Ustaz. Saya ada kesempatan untuk berdakwah sana, mohon doanya. Beliau kemudian juga mensupport saya, juga mendoakan saya. Jadi ketika saya di sana pun, ketika saya sedang ngajar santri-santri itu teringat sama beliau. Itu kita nyempatin buat bikin doa, mengajak anak-anak santri di sana, kita doakan Ustaz Danu yang mensupport kita, yang mendoakan kita, dan jadi wasilah juga Pak Ustaz bisa sehat sampai di sini. Amin. Amin. Sekarang Ustaz Danu tadi kan udah dengan Ustaz komunikasi, disupport, kemudian doakan juga di sana, itu gimana tuh Ustaz? Saya malah bingung. Ustaznya ada aja loh. Ya istilahnya kalau saya itu kan dengan orang dakwah itu sebenarnya senang Ustaz. Jadi saya melihat seorang dakwah itu ya saya amati. Kalau memang dakwahnya memang benar-benar apa sih? Kalau umpamanya salah satu yang sering kita dengarkan adalah orang yang senantiasa dan selalu menolong agama Allah itu yang bagaimana sih? Harus kita buktikan. Ya kalau memang Allah di kita nggak cuma saya, maksud saya ya bisa aja Ustadz Randy atau Ustadz Asep atau kalau memang Allah menitipkan rizki yang berlebih pada kita, apa sih? Kalau memang ya mohon maaf ya kalau ada seseorang yang memang untuk dakwah ya sudah nggak usah berpikir untuk kedua kali atau apa yang lepas saja kan Allah, lepas saja. Nah yang seperti itulah yang saya mencoba menerapkan bahwa menolong agama Allah itu memang sulit karena satu sisi memang harus lillahi ta'ala, tidak ada yang dicari kecuali ridha Allah. Nah yang kedua ini nanti setan yang mengikuti hati dan pikiran kita. Kalau mau setan itu berpikir namanya. Oh ini agama Allah. Oh iya berarti saya pengen didoakan aja. Nah itu setan sudah masuk, pengen didoakan. Padahal niat pertama itu harus menolong agama Allah itu tadi. Istilahnya itu memberikan hutangan kepada Allah kan begitu ya. Kalau dalam bahasa Qur'annya kan istilahnya siapa yang menghutangi Allah itu kan sebenarnya iya betul ya. Ini kita harus begitu. Jadi niatnya sudah harus
karena Allah, ya sudah, lepas saja. Tidak usah punya pikiran lain kecuali ridha Allah aja. Hanya itu. Sehingga saya tidak nyun sewu, mohon maaf ya. Selama ini jujur aja, kalau saya ini ngomong sama saudara kita ini, saya itu memang mohon maaf ya Ustaz ya, mohon maaf ya, tapi ini kan buat mendidik saudara-saudara kita yang lain. Saya itu kan jarang meminta doa, betul nggak sih? Kecuali saya dipaksa diminta untuk doa. Saya minta mobil ya Ustaz, hajat antum apa? Pengen didoain apa? Anu lagi di tempat mustajab ada yang lagi. Anu ini mau masuk auto nanti jam 2. Anu minta sekitar 3 kali baru beliau, Ustaz, jika seandainya berkenan tolong doakan saya, semoga dosa saya diampuni dari akhir balik sampai sekarang. Itu doang. Kalau telepon Ana lain. Antum bilang ini, Ustaz mau apa? Tolong bawain sejadah yang Iya, memang maaf Ustaz, Afan. Saya jadi saya wujud kesyukuran saya kepada Allah, saya bisa diberangkatkan itu dengan umroh itu seperti itu, melayani tamu Allah. Saya bukalah di status saya buka di grup-grup dengan kesyukuran saya kepada Allah. Silakan bagi para saudaraku semua yang ingin didoakan, ya kan, menitipkan doanya silakan japri ke saya. Itu semuanya yang japri saya, hajatnya apa saya catat semua. Itu sampai Di absen. sampai 193. Masya Allah. Itu belum termasuk Ustadz belum. Jadi misalkan namanya Ustadz Asep misalkan, saya buka WA-nya kan, oh ini permohonan ini saya doakan macam itu, saya buka lagi siapa begitu. Saya cicil Ustadz setiap harinya ada di tempat-tempat mustajab gitu Pak. Jadi itu wujud kesyukuran kita kepada Allah, ya kan? Artinya ketika kita menanam kebaikan di sana, berbuat baik, ya insya Allah kan akan kembali lagi kebaikan kita. Betul. Iya betul itu. Biasanya itu malah jadi lupa doa untuk diri sendiri. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Siap. Karena memang mewakili, karena istilahnya kalau kita itu memudahkan orang lain, ya insya Allah nanti Allah akan memudahkan kita. Itu hal yang normal. Jadi tidak usah takut kalau namanya, aduh saya di tempat mustajab ini, di raudhah ini, saya kok nggak doa doa, nggak usah bingung. Kalau saya nggak usah bingung. Kalau emang nggak sempat ya muji Allah aja cukup. Kalau saya ya muji Allah. Tahu yang kemarin juga beliau yang maksa-maksa saya suruh minta, kan bingung saya. Aduh, Kalau saya kebalik, saya maksa beliau doain saya. Jangan jamaah banyak Ustaz, saya pengen gini. Saudara minta satu doang, minta supaya dosa diampuni. Saya bilang hafal banget, bisa baca saya. Tapi saya pernah dengar video dari Ustaz Danu bahwa kalau kita mendoakan orang lain sama dengan kita mendoakan diri kita. Iya, benar. Iya. Itu kembali lagi ke firman Allah saat yakin ahsantum ahsantum. Benar. Iya, benar. Jadi ketika kita berbuat baik, itulah yang saya yakini, dan kebaikan itu akan kembali pada kita. Jadi ya sampai kata beliau bilang sampai hajat sendiri aja lupa. Sampai karena kalau kita ya terkadang ada jamaah yang sekiranya menitipkan, tolong ya sampaikan salam saya, titipkan doa saya buat saya ya, panggil sana. Di sana dianggap sepele saja. Kalau saya tidak seperti itu, karena ketika ada yang menitipkan itu, kalau bisa saya catat gitu kan. Tapi kalau seandainya lupa, kita doa secara umum. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, ya banyak yang mengirimkan salam kepadamu ya Rasulullah, gitu kan. Ya Allah, mudahkanlah orang-orang yang telah menitipkan salamnya kepadaku untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk segera menjadi tamumu. Amin. Jadi seperti itu yang secara umum. Kalau satu itu kan khusus itu. Kita sebutin namanya Ustadz Ismanu Doko Henlamba. Aneh sampai ngapalin namanya tuh. Takut salah ya. Oke, balik lagi Ustaz ke Kalimantan nih. Kan selama sebulan di sana tuh alhamdulillah ya banyak energi positif untuk dunia dakwah kan gitu kan. Nah, ada rencana lagi nggak pulang ke sana atau membangun pos 2 gitu? Kalau ngomong-ngomong pos 2 ini benar, Masya Allah. Ujiannya luar biasa, tapi alhamdulillah Allah jaga ujian itu. 2 hari sebelum saya akan pulang ke Jakarta, barulah terucap dari salah satu jamaah di sana yang ingin menawarkan putrinya.
Saya tidak kebayang kalau seandainya di awal saya datang baru 3 hari tenawarnya jadi buyar. Ini yang bahaya. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan saya dari fokus dakwah saya itu alhamdulillah. Saya bilang Bapak, saya sudah punya anak istri. Saya bilang. Tapi bagi mereka nggak masalah. Kami ini butuh di lingkungan kami ini yang mengerti akan agama. Masya Allah sampai seperti itu Pak. Yes, Tapi kembali lagi kepada niat kita di awal dan alhamdulillah besok saya udah mau pulang deh. Nah, di sana itu yang antum ajarkan di sana itu lebih cenderung kemana? Ke tauhid, ke Al-Quran atau apa tuh? Jadi 3 hari pertama itu kita pendalaman tauhid di sana dan kita nih ketika kajian subuhnya saat nggak bisa langsung saat karena kan kondisi gelap saat. Ya, Jadi kita nunggu suruk dulu ya kan kita zikir sampai suruk sholawatan setelah suruk matahari terbit sama aja barulah kita mulai kajian seperti itu. Karena memang ya luar biasa di sana. Nggak ada lampu ya Ustaz? Nggak ada lampu. Jadi di sana saat di tempat saya itu memang tidak ada listrik sama sekali. Ada beberapa teman dusunnya sudah ada listrik, namun ada batasan dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Terbatas jadi seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya kemanapun keliling di dusun itu saya ditemani oleh tentara di perbatasan. Dikawal ya. Dikawal itu. Alhamdulillah di sana. Artinya ada TNI yang menjaga perbatasan dan ikut sama saya ajak ngaji juga bareng. Ustaz, selama antum ngajar di sana ya ada nggak hal-hal yang sifatnya mohon maaf ya agak-agak ya berbau klinik gitu kan? Mistis. Karena kan pasti ya di satu tempat itu kan ada yang suka, ada juga yang nggak suka gitu. Selama ini ada nggak yang kejadian itu? Saya awal-awal memang dapat cerita seperti itu, ada yang punya mistis seperti ini. Alhamdulillah ketika terjun di lapangan langsung itu tidak ada. Masyarakat berbaur dengan kita, kembali kepada diri kita. Ketika kita baik, punya akhlakul karimah yang baik, kita juga punya menjaga ibadah juga kita dengan baik, sopan kepada mereka, insyaallah. Dan mereka pun alhamdulillah Pak, sampai zakat fitrah Ustaz. Sampai yang pengurus masjidnya bilang, Ustaz, tahun ini saya nganggur nggak nerima zakat fitrah. Kenapa? Semua zakat fitrah mintanya didoain sama Ustaz. Biasa kita yang nerima gitu. Ini pas lagi ada Ustaz nih katanya semuanya satu ambilnya ya. satu aja. Saya jadi ambil dadakan. Padahal saya mengajarkan kepada mereka Pak seperti ini Pak cara menerima zakat fitrah. Nyata masyarakat Ustaz kapan pulang? Saya akan pulang besok Bu. Maka saya pamit macam-macam. Nah sebelum pamit mereka berduin-duin tuh besok pagi pada zakat fitrah. Pas dicatat sekian ada sekian puluh orang ternyata ambilnya itu yang di masjid dia bilang, Ustaz ini udah selesai semua satu kampung, berarti kita nggak perlu lagi gitu, sudah semua sama Ustaz. Alhamdulillah, salam. Jadi masyarakat alhamdulillah dengan kedatangan kita ini, saya Pak Ustaz kalau sama ibu-ibu nangis ketika perpisahan, saya nggak terlalu sedih Ustaz. Hal biasa lah ibu-ibu mah gampang nangis. Ini bapak-bapaknya Ustaz nangis-nangis, itu yang bikin saya berat. Di satu sisi saya senang akan ketemu keluarga di Jakarta kan kita pengen pulang udah 1 bulan saat ya. Di satu sisi kembali saya punya keluarga juga yang harus saya tinggalkan di sini sendiri, masya Allah. Tapi itulah perjalanan ya kan, alhamdulillah. Tanggal 10 minggu depan, alhamdulillah ada Pak Kiai Sa'dan juga. Iya. Beliau akan bersama sama saya hari Ya, Jumat besok ke Kalimantan Barat saat tanggal 10 besok. Ustaz, tantangan dakwah yang paling berat di daerah yang barusan atau yang kemarin antum datangi apa yang paling berat? Yang paling berat ini masalah kalau secara keagamaan tidak ya mereka juga mengikuti lah apa yang ada semacam, cuma ya itu aja fasilitas yang ada ini yang agak kurang minim ya. Minim sekali seperti ya masjid yang masih kurang layak ya kan, Al-Quran kemudian alhamdulillah tadi kemarin itu Al-Quran dibawa dari kita dari kemana kita langsung bawa ke sana salurkan, dan kemudian juga bantuan untuk pembangunan masjid juga sudah kita bantu buatkan proposalnya dan insya Allah tidak lama lagi akan cair informasinya, ada sekian puluh juta untuk bantu dan hal-hal yang sekiranya tantangan yang berat sih sebenarnya tidak ada. Kalau makanan gimana sana? Kalau makanan sana ya alhamdulillah Pak, karena kita biasa di pondok ya biasa makan kagak enak, ketemu yang kagak enak makanan gua pas kita disiapin makan yang enak lah nambah. Masya Allah. Saya itu di antara teman-teman yang
pesantren yang saya kunjungin itu banyak yang rumahnya sudah semi permanen. Oh. Saya doang yang hanya rumah panggung, Ustaz. Panggung kayu. Iya, ya, rumah ya. panggung kayu itu pengalaman saya malam tidur malam pertama di sana segala macam jempol saya kejepit. Ternyata ada sela-sela di sana saya nggak tahu kan malam-malam gelap lah. Saya mikirnya malah yang lain, jangan jempol. Aduh. Dan masak mereka masih pakai tungku sehingga saya minta bantuan kepada masyarakat sana. Kalau memang kompon saya masih bisa lah buat masak. Itu mata pencarian mereka apa di situ? Mata pencarian mereka biasa berkebun Pak. Di sana terkenal tuh sahang Pak. Sahang itu lada Pak. Oh lada. Oh ya, lada. Padahal lada itu kan mahal sebetulnya, bisa mendapatkan. Dan nelayan di sana di desa Temajuk tuh teman saya itu kan desa wisata di pinggir pantai Ustaz. Di sana itu mayoritas nelayan di sana bukan mencari ikan tapi ubur-ubur. Gitu. Ubur-ubur itu Untuk apa? Akan dijual juga sih. Jadi ubur-ubur itu dijual, kemudian juga ada juga yang dimakan, bahkan sampai ada pesta ubur-ubur di sana. Itu luar biasa. Jadi perahu nelayan itu berkeliling itu ternyata nggak nyari ikan, nggak. Dari ubur-ubur. Dan kita pun sampai nyoba cara nangkapnya semua. Jadi ubur-ubur itu naik Pak. Apalagi kalau malam hari. Sinar, kasih sinar itu ya. Iya, malam hari itu ada yang warna merah, ungu, hijau gitu kan. Itu masya Allah pengalaman. Kalau ada mobil enak ya, dia kan teriak ubur-ubur. Jaraknya cuma sejengkal doang ke air itu dari perahu kita. Tinggal ngambil gitu ya. Masya Allah. Kalau penyakit masyarakat yang paling signifikan ya, misalnya masalah mana bid'ah, khurafat kayak gitu, itu gimana? Ini makanya Masya Allah pas awal-awal saya kesana itu ada yang mau azan itu azan dengan sholat subuh nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Mungkin hari pertama lupa kali pikiran saya gitu. Hari kedua masih begitu juga. Pas hari ketiga coba saya tanya Pak, mohon maaf, kok azan subuhnya nggak pakai as-sholatu khairum minan naum? Katanya dulu ada seorang ustadz yang datang kemari mengajarkan kami seperti ini Ustadz gitu. Kalau emang ada kesalahan Ustadz tolong diluruskan ya. Saya bilang Pak, menurut kami sebenarnya itu kurang benar. Saya bilang itu yang kita pun di Saudi di mana-mana kita telah belajar bahwasanya memang ada tambahan di azan sholat subuh as-sholatu khairum. Sedangkan tidak pakai as-sholatu khairum itu sebagai azan peringatan di sholat subuh di Saudi kan. Tapi yang azan masuk waktu sholat itu pakai dengan menggunakan as-sholatu khairum. Alhamdulillah besokannya sudah dirubah terus. Dan setelah sholat tadi itu pada diem aja sama gak ada yang dikit sama ada. Jadi mereka itu kedatangan guru yang sebelumnya begini nggak boleh, begini nggak boleh, begini gitu. Ternyata dalam hati saya dulu kan kemarin. Ada aja salah. Ya itu udah nyampe duluan. Ustaz, Ustaz Danu ini, Ustaz dengan melihat tantangan dakwah yang dialami Ustaz Randy seperti itu, kira-kira gimana tuh Ustaz? Tanggapan Ustaz? Saya iri aja. Oh, malah iri ya? Iri. Saya iri. Jadi sebenarnya ladang pahalanya kalau diukur Ustadz Randy dengan kita-kita ini sebenarnya persentase besar itu pada di beliau. Amin. Ya. Jadi dari sisi fisik beliau habis-habisan itu maksudnya betul-betul itu terjun. Kemudian dari sisi persoalan kehidupan sehari-hari itu memang minimalis. Jadi apa yang beliau bukan diharapkan sih karena niat beliau kan memang begitu. Nah dengan niat beliau kepada Allah Ta'ala yang kuat inilah persentase besar untuk mendapatkan pahala itu sangat kuat. Apalagi nanti beliau bisa istiqomah menjaga. Maksudnya cerita seperti ini saya ngamati beliau insya Allah tidak ada ujub tapi hanya cerita saja. Nah inilah yang susah nanti Ustaz. Untuk menjaga itu tuh susah sekali. Dan saya iri, makanya kalau saya iri itu ya semampu saya aja lah. Saya membantu kalau saya gitu ya. Apapun yang saya berikan. Karena iri aja itu. Iri. Karena beliau bisa beribadah yang begitu. Lah kalau beliau itu istilahnya
beliau istilahnya memohon bagaimana kan, saya langsung ya istilahnya yang harus kita kerjakan itu kan cukup cuma sami'na wa ata'na. Apa yang saya dengar dari beliau, kemudian saya diizinkan mampu, sudah saya kerjakan gitu. Karena diawali dari iri seperti itu. Tapi irinya ini yang positif loh guys. Memang jadi tantangan Ustaz, sebelum saya berangkat itu memang ada beberapa dari teman-teman dai juga sampai memang ujian besar Ustaz. Mereka bertanya, memang bisarohnya berapa? Dan karena memang sudah dibuka dari awal sebelum keberangkatan itu, maka saya jelaskan bisarohnya segini sama tuh. Berapa susah? Satu hari 300.000. Oke, ya. Sampai teman-teman dai itu sampai bilang, rugi dong antum. Iya, memang benar. Iya. Makanya saya amati dari beliau itu, gitu. Kalau antum di Jakarta kan antum udah ketahuan buat Jumat aja antum berapa? Itu kultum taraweh, belum lagi nanti ada nuzulul Quran, belum lagi nanti ada Ini itu segala macam lah ya. puasa, katanya kajian subuh, kajian zuhur, itu bisa puluhan juta kan teman-teman. Ya udah saya jawab, saya ini pengen berkhidmat, saya bilang gitu. Selama ini saya bilang udah 2 tahun ini kita vakum dakwah. Saya pengen mengoptimalkan waktu Ramadan saya. Masya Allah. Ya. Allah buka ada peluang di sana dari perbatasan yang percis banget niat saya pengen di sana. Ya, ternyata alhamdulillah Pak, berkahnya kita nggak pernah berhenti Pak. Kita tiap pagi kita ngajar, karena duha kita temenin masyarakat segala macam. Habis zuhur ada yang konsultasi, habis asar kita ngajar anak-anak segala macam kan. Habis maghrib kita buka bersama, kemudian sampai kita sholat tarawih kita ngaji bareng. Itu biasanya bagi kita para ustadz maaf banget untuk menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan itu sangat sulit. Iya, betul. Sangat sulit semuanya. Tapi alhamdulillah dengan ada kesempatan di sana, kita menyuruh bapak-bapak, ibu-ibunya kita bimbing ngaji semacam menjadi bagian bagi kita ikut ngaji bersama dan akhirnya alhamdulillah bisa selesai dengan mudah. Alhamdulillah berkah di situ. Dan terjawab sudah alhamdulillah setelah nggak lama kepulangan ada salah satu dari travel yang meminta bantuannya untuk membimbing jamaah. Alhamdulillah itu kan bagian dari keberkahan yang Allah langsung berikan. Benar. Masya Allah, guys, ya semuanya Masya Allah ini luar biasa. Ustaz Danu mungkin ada motivasi buat para dai-dai yang lain gitu kan, yang ini katakanlah bukan senasib ya, punya cara, punya rasa, punya keinginan seperti Ustaz Randy gitu, Ustaz. Kira-kira gimana? Kalau memang yang diceritakan Ustadz tadi, Ustadz Randy itu memang ada teman-teman dai yang seperti itu, ya itulah bedanya. Kalau menurut saya jangan seperti itu. Memang boleh sih berpikir tentang bizaroh, tetapi niatkan karena Allah. Jadi bizaroh itu hanya mengikuti saja. Biarkan bizaroh itu hanya mengikuti, biar niat kita itu tidak keluar karena melihat bizaroh yang diberikan kepada kita, atau niat kita itu tetap lurus walaupun bizaroh itu sendiri kadang kurang pas dengan pikiran atau keinginan kita. Kalau saya tetap dalam dakwah, kalau memang itu diminta dakwah, memang saya tidak pernah meminta bizaroh, karena itu bukan urusan saya. Kalau dikasih ya saya terima, nggak dikasih nggak apa-apa, karena saya ada pekerjaan lain. Makanya kalau Quran itu untuk umat manusia, khususnya juga yang muslim, kalau Allah itu menceritakan Kulla as'alukum alaihi ajron, di situ disuruh kita itu oleh Allah Ta'ala itu berkata, katakan aku tidak minta bayar terhadap apa yang aku berikan kepadamu tentang Quran. Berarti itu memberikan pelajaran tentang itu. Allah menyuruh Rasul Muhammad seperti itu. Nah kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasul, apa enggak mengikuti, kan begitu ya. Kemudian ada juga bagaimana kita sebagai seorang pendakwah itu mohon maaf kita memang harus mengamalkan ayat yang lain. Faidah kudiyatis sholatu fantasiru fil wabtagu min fadlillah. Jadi di situ ceritakan sebagai seorang muslim tetap selesai kita sholat ya harus bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah sebenarnya. Jadi orang muslim itu dakwah itu memang suatu kewajiban, tetapi mencari rezeki juga kewajiban. Jadi menurut saya
Kalau mau dalam dakwah, kalau memang saya diminta oleh masjid, majelis, taklim dan sebagainya, monggo kalau saya. Karena memang saya tidak mencari itu. Ya, jadi intinya saya salut sama Ustadz Randy, makanya saya iri. Saya iri. Bisa beriman ya, Masya Allah ya, kita dapat masukan, kita dapat motivasi ya, dan juga mendapatkan kabar yang luar biasa. Ternyata di saat itu masih sangat perlu para dai yang tahan banting ya. Di perbatasan dan semuanya serba terbatas kan. Saya ada 3 hari, ada waktu 3 hari berjalan, ada teman saya yang sakit. Saya kunjungi, saya bilang, antum bukan sakit beneran ini, pura-pura. Ikhlasin aja. Soalnya kenapa nggak dia 27 hari lagi? Kalau nggak diikhlasin hatinya, 27 itu masih lama kan? Bahaya tuh nanti. Hebat, makanya bener hebat. Alhamdulillah. Jalanin aja, legain aja hatinya ya. Apa Ridho, ikhlas semuanya. Ingat 27 hari lagi. Itu tentunya bukan hanya di dunia dakwah sebetulnya, kalau mau berbicara tentang ikhlas semuanya kudu ikhlas. Kadang-kadang itu di dunia dakwah begitu. Kadang-kadang ini suami yang melihat istrinya, waduh, bosenin aja masih. Berapa tahun lagi ya saya nemenin dia. Itu AJC itu. Oke, pemirsa beriman, nih sudah banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insyaallah. Bagi siapapun yang menonton, menyaksikan video kali ini di Ustadz Dana Official Channel, kemudian di Tum Family dan di ASEP Hidayat Official Channel, mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan dan semangat terus untuk berjuang. Amin ya Allah. Kita tidak tahu dari arah mana kita dapat surga. Yang penting ini ya. Amin. Ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu aja. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di lain kesempatan. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.